Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Arafi, jurusan Tasawuf Psikoterapi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama gitu akan membahas bagaimana sih moderasi beragama itu. Karena pada dasarnya kan moderasi beragama itu kan antara perbedaan gitu. Nah, di sini saya sedang bersama saudara saya atau teman saya sendiri, Gingga Ismu Mutakin Atmaja. Kenapa saya lebih memilih beliau? Karena pada dasarnya latar belakang kita itu organisasi masyarakatnya itu berbeda. Saya yang Muhammadiyah dan teman saya ini yang Nahdlatul Ulama. Jadi langsung sajalah ke pembahasannya gitu ya. Kita perkenalan dulu nih dari Bang Gingga. Gimana? Baik, perkenalkan nama saya Gingga Ismu Mutakin Atmaja. Asal saya dari Cianjur dan tentu memang di sana di tempat kelahiran saya Cianjur gitu ya. Khususnya Cipanas, memang di sana banyak sekali mungkin dibilang itu organisasi masyarakatnya Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama dan memang juga tetap ada Muhammadiyah, cuman mayoritas Nahdlatul Ulama gitu. Dan latar belakang saya sebagai santri dari pondok pesantren juga Nahdlatul Ulama gitu ormasnya. Gitu. Baik ya, kan tadi Pak kita kan udah sepakat bahwasanya kita akan membahas mengenai moderasi beragama ya. Dari menurut Gingga sendiri tuh bagaimana sih moderasi beragama itu dari pandangan Gingga itu? Contohnya misalkan toleransi seperti itu. Kalau toleransi nih, misalkan kita kan sebagai umat beragama Muslim yang berbeda ormas gitu. Kita di sana contoh ngambil dari asal kelahiran saya gitu. Tentu misalkan dari perbedaan antara menentukan awal bulan Ramadan misalkan di situ. Nah, yang Muhammadiyah berpuasa ya selayaknya bagaimana berpuasa, dan yang NU misalkan yang belum memasuki awal bulan Ramadan ya kita juga toleransi gitu di sana. Tidak ada antara misalkan seperti rasis atau bagaimana itu intoleransi, tidak ada. Cukup seperti itu. Pertanyaan selanjutnya mungkin ya, kan dari Nahdlatul Ulama juga kan Gingga tentunya aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasinya gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan gitu apa sih yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama gitu yang kayaknya ini tuh moderasi banget gitu. Baik. Tentu dari kami juga memang kan mengusung ajaran atau prinsip mungkin ya, dari ajaran seperti tawasudnya, tasamuh dan tawazun seperti itu. Yang mana ketika kita bertoleransi gitu ke antar umat yang memang berbeda seperti organisasi gitu, organisasi masyarakat, tentu kita harus toleransi gitu. Apabila dapat konflik satu kejadian, maka kita harus menjadi penengah, jangan condong kanan, baik itu condong kiri juga, tetapi kita harus bisa menengah, moderat, sikap kita moderat untuk bisa mendamaikan dari kedua itu seperti itu Ah, ya. Baik, kan ini mungkin dari Gingga sendiri ya, pandangan dari Gingga sendiri kan. Namun pada kenyataannya kita ketahui bahwasannya terkadang antara NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya itu seringkali adanya timbul suatu konflik gitu. Seperti kayak Idul Fitri juga kan kemarin sempat ada konflik tentang uh, ilmuwan BRIN gitu kan, yang tentang pembunuhan gitu. Ini bunuh saja gitu kan, yang berbeda gitu kan. Nah, gimana sih tanggapan dari Gingga tuh kalau ada permasalahan seperti itu dan seperti apa gitu? Baik. Mungkin bisa dilihat dulu itu yang sangat melenceng gitu ya, karena dia sampai membunuh gitu ya, itu yang sangat fanatik gitu ya, bukan dari ajaran kita juga, karena kita memang mengusung dari ajaran-ajaran tawasud itu, sikap tengah, toleransi, dan sebagaimana kita juga mungkin sering mendengar NU itu pluralisme, sangat pluralisme, bahkan tidak antar umat antar ormas tapi juga antar umat beragama gitu, tidak hanya agama Islam tapi juga agama lain juga gitu. Lanjut juga ke pertanyaan selanjutnya ya. Kita ke langsung saja ke kita ketahui juga bahwasannya budaya atau kultur dari ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu seringkali bahkan sangat berbeda gitu. Mulai dari tahlilan, yasinan dan banyak-banyak hal lain gitu yang sangat kita itu bertentangan dan perbedaan paham terhadap itu. Nah, gimana sih dari
cara pandang Gingga dalam menyikapi hal tersebut. Tapi bukan hanya ormas saja gitu antara Muhammadiyah, NU atau Persis. Mungkin dalam pengalaman pribadi Gingga juga mungkin ada bagaimana cara menyikapi dalam perbedaan agama gitu. Seperti apa? Baik, itu yang pertama, bagaimana kan kita beda ajaran juga, beda ajaran. Seperti yang paling bedanya itu kita tahlilan Muhammadiyah, sedangkan Muhammadiyah enggak. Nah, bagaimana sih ketika kita di sana gitu di Cianjur mengadakan tahlilan, sedangkan tetangga itu tidak tahlilan gitu ya, beda ormas. Nah, tentu di sana adanya komunikasi antara tetangga yang NU dan tetangga yang Muhammadiyah. Bagaimana apabila kita mengadakan tahlilan, tetangga ini mengganggu tidak gitu, karena biasanya umumnya tahlilan itu kan diadakan malam hari gitu, bahkan tidak 3 hari saja, bahkan sampai 7 hari, bahkan kalau memang sanggup si keluarga itu sampai 40 hari, bahkan juga sampai 100 harinya gitu. Nah, bagaimana gitu kan tetangganya, apakah bisa eh, tentram gitu ya malamnya. Dan di sana tentu ada mungkin negosiasi juga gitu, kurang lebihnya 7 sampai 40 hari, itu pun kalau sanggup si keluarganya aja gitu. Dan si yang Muhammadiyah ini tetangga ya fine fine aja gitu, gak apa-apa, itu ajaran mereka juga gitu kan, tanggapan dari mereka. Nah, yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap kita menyikapi moderat kepada antar umat beragama. Baik, kebetulan juga saya memiliki tetangga yang dimana beliau itu agamanya non Islam. Nah, bagaimana kita menyikapinya, dan ya tentu kita ajarannya beda-beda kita ya menganutnya. Nah, sejauh ini kebetulan juga memang seorang nonisnya itu baik juga, ramah gitu kepada tetangganya, bahkan saling mengasihi gitu. Apa yang apa yang ia miliki, kelebihannya mereka kasih gitu ya, baik itu dari material maupun imaterial gitu. Fine fine aja sejauh ini, tidak ada dari, bahkan kemarin baru saja disahkan atau disahkan dari FKUB, itu forum kegiatan umat beragama di Cipendawa, kecamatan Cipendawa, 1 tahun yang lalu lah sudah berjalan. Itu semenjak ada itu juga semakin damai gitu, semakin sejahtera antar umat beragama gitu. Bahkan sebagaimana forum program dari upaya pemerintah itu FKUB ini berjalan diadakan, maka semakin sejahteralah umat antar beragama ini itu sejauh ini. Ya, mungkin pertanyaan terakhir sepertinya, bagaimana sih solusi dari yang Gingga berikan gitu untuk menanggapi perbedaan gitu antara konflik-konflik gitu, konflik antar agama atau antara umat beragama atau ormas gitu. Baik, mungkin sebagai pendapat diri saya itu bisa dilihat mungkin dari tempat saya di rumah gitu. Bagaimana menghadapi konflik-konflik? Bagaimana apa yang saya akan lakukan? Tentu itu kita lapor dulu ke tokoh-tokoh, mungkin ya, tokoh, baik itu tokoh agama atau kalau ini antar umat beragama ya, tokoh-tokoh agama, dan sampai mungkin ke pusatnya juga tadi, FKUB itu forum kerukunan umat beragama gitu. Bagaimana baiknya, solusinya bagaimana kita selesaikan bersama-sama gitu, sampai menemukan titik sebagaimana yang diusungkan oleh pemerintah itu, diadakannya FKUB. Maka ya FKUB diadakan ya untuk merukunkan umat antar beragama itu. Maka kita sebagai peran mahasiswa gitu ya, ya kita harus benar-benar menyelesaikan bagaimana konflik ini terselesaikan tanpa adanya kekerasan gitu. Kekerasan memang benar-benar terselesaikan dengan baik. Baik, terima kasih. Mungkin sekian saja ya, tanpa panjang lebar juga. Terima kasih atas waktunya, Gingga telah membantu saya. Alhamdulillah. Oke. Saling membantu aja. Iya. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.